Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama podcast Ontara Skandri hari ini. Nah, setelah sekian lama, akhirnya podcast Skandri bisa kembali untuk menemani teman-teman semuanya. Jadi, untuk hari ini, podcast Skandri kembali dengan membawakan tema Ramadan Ya Karim bersama tamu kita, Bapak Kasim Maulana SEI. Ya. Terima kasih Mbak Yo. Ya. Saya menyapa kepada pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa dan juga teman-teman yang tergabung di Lentera Skandri, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa memulai lagi kegiatan podcast yang dilakukan oleh teman-teman dari Lentera Skandri. Semoga kegiatan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, khususnya menjadi penasihat bagi saya pribadi dan juga nanti bisa menambah ibadah kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, jadi sesuai temanya ya Pak, kita kan mengambil tema Ramadan nih. Nah, kalau dari semua orang ketahui itu kan Ramadan itu bulan yang istimewa banget bagi orang Muslim. Nah, ini kenapa ya kok cuman bulan Ramadan aja dan kenapa cuman terjadi satu bulan dalam setahun gitu Pak? Iya, kenapa kok hanya bulan Ramadan yang bulan istimewa? Sebenarnya bukan bulan Ramadan saja. Jadi dalam Islam tahun Hijriah itu ada beberapa bulan yang istimewa. Salah satunya adalah di bulan Ramadan. Nah, kenapa kok bulan Ramadan itu dianggap istimewa? Karena di situ ada dua hal yang peristiwa yang paling penting dalam sejarah baik peradaban kaum muslim maupun sejarah umat Islam untuk diturunkannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada namanya Nuzulul Quran, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Yang kedua ada namanya malam, yakni Lailatul Qadar, yang itu setara dengan 1000 bulan, sehingga itulah keistimewaannya seperti itu. Oke. Nah, kalau di bulan Ramadan ini Pak, amalan yang paling terbaik untuk dilakukan itu apa ya Pak, menurut Bapak sendiri? Iya, menurut saya pribadi ya kan, atau nanti bisa ditiru atau diamalkan oleh pemirsa sekalian, ini apalagi khususnya Gen Z yang ada saat ini, yakni yang sebagian besar adalah generasi Gen Z, bahwa amalan yang terbaik di bulan Ramadan yang pertama adalah puasa sendiri. Iya, puasa sendiri, karena kita tahu di bulan Ramadan banyak juga ternyata yang tidak berpuasa. Maka amalan yang utama karena di bulan puasa Syahrul Syaum, yaitu bulan puasa, adalah kita berpuasa. Yang kedua, Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Quran karena tadi dengan adanya peristiwa turunnya ayat Al-Quran surat Al-Alaq atau Iqra. Nah, maka yang paling utama adalah memahami, membaca serta menghayati kandungan apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga ketika orang itu memahami, maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitaba la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi Al-Qur'an ketika kita pahami, kita hayati, kita resapi, akan menjadi hudan, yaitu petunjuk. Nah, petunjuk itu apa? Ya ketika kita mau di dunia ini, ya kan semuanya harus ada kaidah-kaidah. Sama ibaratnya kalau kita itu di hutan, tidak ada peta, ya kan, peta untuk memastikan kita menjelajah itu kita akan tersesat. Nah, kalau kita sudah bisa memahami, menghayati dan meresapi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini akan semakin enak, nikmat kan, seperti itu. Iya. Nah, tadi katanya Bapak amalan paling utama puasa ya Pak. Nah, gimana tanggapan Bapak kalau misalnya nih Bapak nemu orang yang tanpa halangan apapun mereka sengaja tidak berpuasa? Ya, jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Panggilan di sini itu adalah beriman. Nah,
Beda orang beriman dengan orang muslim. Jadi kalau dalam Islam sebagaimana surat Al-Bayyinah itu ada kategori, ada mukmin, ada kafirun, ada musyrikun. Dan juga nanti ini menjadi mukmin itu ya kan apa orang muslim itu ada yang mukmin, ada yang mutakin, ada yang munafikun. Jadi ada yang munafik seperti itu. Jadi orang yang tidak berpuasa, ya kan? Orang yang tidak berpuasa padahal dia itu tahu, maka barangkali dia itu hanya muslim, percaya saja, ya kan? Atau ikut. Nah, makanya kalau biasanya itu disebut dengan Islam KTP. Nah, bagi orang yang mukmin yang melaksanakan maka disebut mutakin. Mutakin itu apa? Awamirillahu wa nawahihi. Jadi menjalankan segala perintah Allah dan juga apa meninggalkan seluruh larangan Allah. Dan disinilah pentingnya kita akidah Islam, karena di dasaran akidah ini yang menjadikan iman itu kokoh seperti itu. Jadi kalau kita menjumpai ya paling tidak yang pertama kita nasihati. Nah, seperti yang apa di dalam surat An-Nahl ayat 125, "Auda'u sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ya ahsan." Maka kita kasih gambaran bil hikmah itu dengan penjelasan-penjelasan yang logika, yang masuk akal. Nah, terus dengan tutur kata yang lemah lembut, sopan dan tidak menyinggung perasaan. Nah, ketika kita berbantahan, maka kita harus tegaskan bahwa kita di sini itu mencari kebenaran. Apa mencari kebenaran bukan mencari pembenaran. Insya Allah ketika kita jelaskan dengan fakta yang rinci, dengan dalil yang benar, dengan tutur kata yang baik, serta ketika kita mendebat atau berbantahan itu bukan untuk mencari pembenaran tapi kebenaran, insya Allah orang itu akan tersadarkan. Karena panggilan di situ adalah panggilan keimanan, bukan panggilan Islam seperti itu. Iya Pak. Oke. Kalau misalnya kegiatan di bulan Ramadan ini puasa itu kan ada namanya sahur, terus puasa, habis itu berbuka. Nih untuk Bapak sendiri nih, kegiatan yang biasanya Bapak lakukan menjelang berbuka puasa, Pak? Ya, kalau saya biasanya sebelum berbuka puasa, nah saya melakukan ini, kadang ya aktivitas yang sederhana, bisa tadarus Al-Quran, bisa juga membaca buku-buku tentang apa topik-topik Islam, buku fikih dan sebagainya. Yang itu kan kita penting, ya kan, dengan gerusan media massa yang sekarang, yang dalam tanda kutip itu untuk sakofah Islam itu sedikit, maka kita perlu. Nah, kadang mendengarkan apa tausiah dari lewat YouTube, kadang juga menghafalkan Al-Quran dan apa kita berjanji. Saya apa berjanji tiap bulan Ramadan harus punya bekal, yaitu punya hafalan, artinya surat, ya kan. Nah, ini surat apa yang apa kita hafalkan di bulan Ramadan. Nah, sebelum apa berbuka maka biasanya saya menghafal tadi surat yang sudah di ini, biar apa? Tingkat keimanan kita bertambah atau amaliyah yang kita lakukan ini juga bertambah seperti itu. Oke. Kalau tadi kita bahas berbuka, sekarang sahurnya Pak. Nah, ini kan beberapa mungkin ada yang malamnya terlalu capek gitu, terus paginya ternyata bangunnya kesiangan, terus lupa sahur. Nah, itu harus bagaimana Pak? Ya, jadi begini, Kak, orang lupa sahur atau orang yang apa tidak sahur itu tidak membatalkan kewajiban untuk berpuasa. Sahur itu hanya sunnah saja. Jadi tidak wajib, ya kan? Tidak wajib harus melakukan sahur. Itu hanya sunnah. Jadi ketika sunnah itu ditinggalkan, ya tidak apa-apa. Tapi yang utama itu adalah berpuasa. Nah, ketika kita makanya topiknya bukan ini. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita sahur? Kita juga mendapatkan pahala sahur. Maka ya kita mulai, ya kan? Kita mulai dengan apa? Ya kalau sekarang kan lebih enak dengan gadget, kita pasang alarm, bangunnya disiangkan, diutamakan, karena dalam hadis itu barang siapa yang tidur lebih awal dan bangun lebih awal itu terus menjalankan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, maka
baginya itu diberikan dunia dan seisinya. Kita enggak, kalau kita sekarang punya uang 1 juta ini kan sudah apa bangga. Nah ini Allah itu memberikan dunia dan seisinya, yang di situ ada emas dan sebagainya. Ini luar biasa seperti itu. Ya, Masya Allah. Nah, kalau misalnya nih Pak, kan di bulan puasa ini bahkan tidur pun disebut ibadah ya Pak? Ya Nah, betul, ya benar, Pak. itu hukumnya seperti apa Pak? Kan ada yang bilang, wah kalau tidur itu ibadah, enaknya tidur seharian aja gitu Pak. Itu diperbolehkan apa atau ada hukum lain gitu Pak? Ya, jadi memang itu apa, di bulan Ramadan tidur itu diberikan pahala. Kenapa? Karena dengan tidur itu menghilangkan aktivitas-aktivitas yang menjerumuskan atau mengarah kepada kemaksiatan. Seperti apa? Ghibah. Dan ghibah itu salah satunya adalah yang menggugurkan pahala puasa. Nah, terus kok kita tidur saja? Ya tentu tidak. Di awal sudah saya sampaikan, bulan Ramadan itu adalah bulan perjuangan, bukan untuk waktu bermalas-malasan. Makanya dulu para sahabat banyak melakukan aktivitas yang luar biasa, berperang, ya kan, hijrah, ya kan, atau melakukan amalia-amalia apa umroh itu banyak di bulan Ramadan. Nah ini bayangkan perang Badar 313, ya kan, prajurit melawan orang Quraisy itu 1000 pasukan. Nah itu perang Badar terjadi juga di bulan Ramadan. Perang Tabuk, bayangkan 10.000 melawan 100.000. Nah, kalau orang itu apa tidur-tiduran ya tidak ada. Maka di dalam, karena dilipat gandakan itu dulu ya kaum muslimin, para sahabat itu menyebarluaskan Islam ya kan, dengan berdakwah, dengan berjihad dan sebagainya. Maka tidak ada bermalas-malasan tidur. Nah, di malam dia bangun untuk menghidupkan Al-Quran, membaca Al-Quran dan sebagainya. Siang dia itu pergi berperang. Ini kan apa istilahnya. Nah, kalau sekarang kondisinya gimana Pak? Kita sudah ada, enggak ada perang. Nah, gimana? Ya berarti apa? Yang jihad yang paling besar, ya kan? Itu adalah menaklukkan hawa nafsu kita. Maka nafsu-nafsu yang kurang baik, nafsu untuk tidur-tidur saja, itu dihiasi dengan apa? Yang lebih utama, afdoliyah kita. Misalkan baca Al-Quran kita itu masih kurang lancar, dilancarkan. Terus pemahaman kita terkait dengan fikih itu juga belum paham, dipahamkan. Terkait dengan Al-Quran, baik asbabun nuzul, terus ulumul Qur'annya, antar bahasanya, tafsirnya. Kalau kita belum, ya kita pakai untuk aktivitas belajar tadi. Apalagi media pembelajaran sekarang banyak. Kita bisa melihat di YouTube, kita bisa mendengarkan di aplikasi dan sebagainya. Atau ya menghafalkan Al-Quran, ya kan, dicicil. Kenapa? Membaca saja itu sudah berpahala, apalagi kalau kita ikat di dalam diri kita. Dan apa, dalam satu hadis yang qudsi, yang sokeh, orang-orang yang hafal Al-Quran itu malaikat itu enggan untuk menyiksanya, baik ketika di alam barzah maupun nanti ketika di yaumul apa mahsyar seperti itu. Oke, Pak. Jadi kan kalau Al-Quran itu di Ramadan ini kan ada tanggal 17 itu nuzul Quran ya Pak? Ya betul. Nah itu bagaimana sih Pak kisahnya, kok tanggal 17 ini sangat mulia sekali gitu di bulan Ramadan ini? Ya, ini adalah qadarullah dan juga takdirnya Allah. Allah menurunkan Al-Quran di malam 17 Ramadan. Nah ini surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi turunnya ayat ini itu berkenaan dengan apa? Bangsa Arab atau orang-orang Arab pada waktu itu, dia itu sudah paham tentang bacaan-bacaan Arab itu, tetapi balaghah atau bahasanya mereka itu penasaran. Bahkan Abu Sofyan, Abu Jahal itu mengikuti Rasulullah itu 3 hari 3 malam, ya kan? Ya. Ketika Rasulullah itu apa? Untuk mengetahui sebenarnya bacaan-bacaan yang diucapkan oleh Rasulullah itu dari mana, kan seperti itu. Kan penasaran. Ini bahasanya bahasa Arab, tapi secara bahasa, secara kalimat, secara peribahasa ini sudah tata bahasanya itu luar biasa. Makanya apa di malam
17 itu diikuti Rasulullah oleh orang-orang kafir, ya ini Abu Lahab, Abu Sofyan dan sebagainya, untuk tahu apa ini. Nah, sejarahnya kenapa? Ya ini wallahu alam bisawab, Allah menurunkan, pasti ada makna yang terkandung di situ, kenapa harus diturunkan di malam yang ke-17. Ya mungkin Allah punya rahasia tertentu terkait hal itu. Nah, seperti itu. Dan kan selain malam tanggal 17 ini juga ada malam Lailatul Qadar ya Pak ya. Yeah. Itu katanya tanggalnya nggak menentu. Ya, sebagaimana kebanyakan hadis mutawatir bahwa Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Nah, ada satu hadis juga yang menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak hanya di 10 hari terakhir, itu juga ada. Tetapi yang mutawatir atau yang menjadi kesepakatan para ulama bahwasannya malam Lailatul Qadar itu berada di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bisa jadi malam 21, malam 23, malam 25, 27 atau 29. Tetapi bukan itu yang kita fokuskan, tetapi amaliyah atau ibadah apa? Kan seperti itu. Itu hanya sebatas tanda. Ya kan, itu hanya sebatas tanda akan turunnya malam Lailatul Qadar. Tapi bisa jadi malam Lailatul Qadar itu juga bulan genap, bisa jadi. Kenapa? Contoh, kalau kita itu kan ada pepatah kan gini, mendung belum tentu hujan. Kan seperti itu. Nah, tanda-tandanya. Tapi kadang-kadang yang cerah saja itu juga turun hujan. Karena itu adalah rahasianya Allah, bukan kita. Kita hanya membaca tanda-tanda saja, ayat-ayatnya saja. Nah, maka yang jadi komitmen kita, yang menjadi introspeksi diri kita harus menghiasi 10 malam hari terakhir itu dengan banyak beribadah. Kenapa? Karena belum tentu di tahun berikutnya kita juga berjumpa dengan bulan Ramadan seperti itu. Berarti di 10 hari terakhir ini juga harus tetap memperbanyak ibadah ya, Iya, Pak? betul. Itu tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu gimana aja sih, Pak? Ya, kalau sebagaimana hadis yang sahih itu banyak meriwayatkan, satu, ya ketika paginya itu teduh, ya kan? Teduh. Jadi bukan gelap, jadi teduh itu ya tidak terlalu panas banget, tidak terlalu cerah banget, juga tidak mendung berawan, tidak, tapi teduh. Nah, ketika di malam itu cahaya atau terang, ya kan, terang artinya apa? Ya tidak ada ini kita bisa menyaksikan langit, ya, langit, bulan, bintang dan sebagainya. Yang kedua itu tanda-tanda alamnya. Yang kedua, di tanda itu banyak orang yang merasa ngantuk. Ya, iya, ngantuk. Ketika di malam itu banyak orang yang tidak kuat, itu artinya mengantuk. Nah, berbeda dengan orang yang ingin mencari menggapai itu, maka kita disunahkan ya untuk iktikaf di masjid, ya kan? Kenapa? Ngantuk-ngantuk ketika kita itu ketika di masjid pasti banyak orang yang beribadah, sehingga Allah pasti akan membangunkan, kan seperti itu. Nah, itu tanda-tanda. Jadi ada beberapa kan seperti itu. Diikuti dengan langitnya cerah dengan angin yang sepoi-sepoi. Nah, makanya kalau angin yang sepoi-sepoi itu biasanya itu tadi membuat banyak orang itu ngantuk, nggak ngerasa sudah metenteng ya baca Al-Quran, tiba-tiba ngantuk. Ya, kenapa? Karena memang suasananya itu mendukung, kan seperti itu. Sama seperti ketika kita berteduh di pohon yang rindang, terus anginnya sepoi-sepoi, udaranya nggak terlalu tinggi, ya suhunya rendah, ya kita mesti terlelap di situ. Nah, makanya hanya orang pilihan saja yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, kan seperti itu. Nah, itu pilihan. Nah, pilihan itu kita yang mengusahakan, bukan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengusahakan untuk mendapatkan yang banyak biar betul. Bisa mendapat keberkahan malam Lailatul Qadar ya, Pak. Nah, persiapannya ya gini, misalkan ini malam hari ke-20, nanti kan malam 21. Ya kita tidur siangnya dijaga. Antara jam berapa? Setelah sholat zuhur kita tidur, nanti asar bangun, nanti tidak terlalu memforsir
aktivitas yang memforsir tenaga, ya sebatas ya aktivitas ringan saja. Nanti setelah sholat tarawih, habis sholat tarawih juga tidak terlalu banyak makan, ya. Jangan dibaweki dengan es, akhirnya waduh, terus kelempokan, akhirnya tertidur pulas, ya enggak. Jadi setelah sholat tarawih lebih baik tidur, ya kan, sedikit alarmnya dibunyikan, nanti sekitar jam 2, jam setengah 3, ya kita berdoa kepada Allah untuk dibangunkan. Atau sekalian tidak tidur, enggak apa-apa, diisi dengan baca Al-Quran sampai pagi, ya seperti itu. Gitu tipnya Mbak Bio. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Jadi malam Lailatul Qadar ini sangat utama banget ya Pak. Iya betul. Jadi saya mau bahas lain nih Pak. Kan setiap manusia pasti setidaknya punya penyakit. Nah, kalau misalnya nih Pak, kita lagi puasa-puasa di bulan Ramadan, terus kalau misalnya ada yang punya penyakit, ini kan kalau Ramadan itu nggak boleh menghirup hal gitu. Tapi kalau misalnya punya penyakit asma, terus terpaksa menghirup inhaler itu gimana Pak? Apa itu puasanya haram atau kan inhaler juga mengandung obat-obatan? Ya, jadi apa berpuasa itu ya kan ditegaskan bagi orang yang apa beriman dan juga sehat atau orang yang mengupayakan walaupun sakit-sakit sedikit tapi karena bulan perjuangan dia tetap mengusahakan ini. Nah, kalau toh dia itu terpaksa, misalkan ibu hamil, orang yang menyusui atau orang yang ada di rumah sakit ya kan atau orang yang punya sakit yang itu sekiranya kalau dia itu puasa akan menimbulkan doror yang lebih besar, maka tidak diharuskan, diwajibkan untuk berpuasa. Nah, caranya gimana? Mereka harus membayar fidyah. Nah, fidyahnya itu seperti apa? Membayar fidyah itu kalau dalam ukuran yang standar itu 0,6 liter atau dibulatkan dalam satu hari itu antara 1,5 sampai 2 kilogram. Ya, karena orang Indonesia itu makannya kebanyakan itu beras, ya diganti dengan beras itu. Nah, kalau dikalkulasikan dengan uang, misalkan standar kita hitungannya seperti ini. Kalau kebiasaan kita itu makan setiap hari itu 15.000, ya dikalkulasi aja 3 kali ya kan, 3 kali makan berarti sekitar 50.000. Itu kalau yang menunya sederhana. Misalkan Mbak Vio makanannya yang istimewa ya kan, ya kebiasaannya makannya istimewa ya dinaikkan, misalkan 20.000 per makan berarti sehari itu kan 3 kali, berarti kalkulasinya adalah 60.000 dikali dengan waktu-waktu atau hari-hari yang tidak bisa menjalankan ibadah puasa seperti itu. Nah, kalau tentang tidak berpuasa di bulan, misalnya ini kan yang perempuan itu ada uzur gitu kan Pak, ya sekitar 1 mingguan. Nah, misalnya nih kita sudah ada utangnya, cuman waktu setelah Ramadan belum sempat membayar sampai Ramadan berikutnya datang, itu kita harus ngapain gitu Pak? Ya, ini mungkin bagi Genji yang perempuan ya. Jadi ini puasa itu wajib, ya kan? Walaupun dia itu di safar ataupun orang keadaan safar ataupun sedang sakit itu ada rukhsah, ada keringanan, tetapi tetap harus mengganti. Kalau tidak diganti, ya nanti dosanya itu akan menurun ke anaknya. Berarti anaknya juga harus membayar. Iya, harus hutangnya. Makanya seyogyanya ketika ingat bahwa dia itu pernah, misalnya kalau khususnya yang perempuan kan, kalau perempuan kan punya ini tamu istimewa tiap bulan itu, maka dia itu harus segera mengganti. Nah, mengganti kalau bisa itu di bulan Syawal tidak bisa, bulan Syawal itu juga bulan peningkatan kan, bulan Syawal atau di bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Maulid dan seperti itu. Jadi Rabiul Awal itu juga bulan-bulan yang istimewa yang ada keberkahannya. Nah, seyogyanya segera dilunasi. Walaupun tidak harus langsung full seperti di bulan Ramadan, dicicil ya kan. Misalkan utangnya biasanya kan waktu haid itu kan rata-rata 7 hari ya. Dicicil saja Senin Kamis kan sudah
kita berpuasa seperti itu. Jadi dicicil ini sebagaimana kebiasaan puasa Senin Kamis. Dan diniatkan untuk menebus atau mengkodok puasa Ramadan seperti itu. Jadi tidak boleh ditinggalkan puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena nanti dosanya itu tetap, ya kan, ke anaknya. Itu ada hadis sahihnya seperti itu. Jadi kalau utang puasa seperti itu diwariskan nanti seperti itu. Ya. Nah, kalau utangnya ini misalnya benar-benar nggak bisa dibayar sampai Ramadan berikutnya, itu saya dengar katanya bayar fidyah, Pak. Ya, jadi kalau dalam satu periode 1 tahun itu tidak bisa tertunaikan, kalau dia itu orang mampu, maka dia harus membayar fidyahnya. Ya, kalau dia kurang mampu atau dalam kondisi keadaan ekonominya pas-pasan, dia ya nanti mengkodoknya double, tapi harus disegerakan, jangan ditunda-tunda lagi. Bagi yang mampu ya memang harus membayar fidyah. Sama juga orang yang sakit dan sebagainya itu tadi. Tapi setelah membayar fidyah, apakah utangnya masih ada atau? Ya, artinya fidyah itu kan pengganti. Nah, pengganti. Jadi ya ibaratnya kalau sudah pengganti, insya Allah kita ikhlaskan, bukan niat, bukan karena malas loh ya. Aku gak poso, aku soge bayar fidyah. Bukan seperti itu konsepnya. Ya. Jadi memang karena fidyah itu adalah suatu keharusan bagi orang yang tidak melakukan atau melaksanakan ibadah puasa. Berarti kalau misalnya belum sempat membayar, terus orangnya mampu, diwajibkan untuk membayar fidyah. Kalau sudah dalam satu periode, dalam 1 tahun. Yeah. Ya, kalau belum satu periode ya tetap dikodok. Keutamaannya itu adalah mengkodok puasa tadi, tetap mengkodok puasa. Mengkodok. Pak, Ramadan ini keistimewaannya apa aja sih? Katanya juga ada manfaat untuk kesehatan gitu. Ya, jadi puasa. Selain itu meningkatkan ruhiyah kita, keimanan kita, ketakwaan kita, bentuk syariat dari bulan puasa ini itu yang pertama untuk juga kesehatan, yang kedua juga sosial. Yang kesehatan itu apa? Kebaikannya di bidang kesehatan itu bisa mengistirahatkan, ya, mengistirahatkan apa? Lambung kita, jantung kita, sehingga apa? Ginjal kita juga akan berpengaruh. Ibaratnya seperti ini, Mbak Pio 1 bulan disuruh belajar terus tanpa henti, otomatis namanya organ tubuh itu kan ya memiliki keterbatasan. Pasti ada keterbatasan. Nah, disitulah di syariat Allah itu memerintahkan untuk berpuasa itu apa? Untuk mengistirahatkan, ya kan, lambung kita, ya kan, jantung kita, ginjal kita, paru-paru kita. Untuk apa? Ya pencernaan tadi, istirahat, ya kan, biar ya bisa fresh lagi dalam satu tahun, kan seperti itu. Jadi untuk kesehatannya seperti itu. Dan insya Allah orang yang rajin puasa itu insya Allah lebih sehat, ya kan, lebih sehat karena di situ juga nanti ada diabetes, kolesterol dan sebagainya. Tapi kalau orang yang rajin puasa itu walaupun niatnya jangan sampai diniatkan untuk ini tadi, aku poso rek, saya puasa biar tidak kena diabetes, bukan itu. Nah, itu hanya imbas saja, ya kan, imbas saja. Tapi niat kita itu adalah melaksanakan sunnah. Sunnahnya siapa? Baginda Rasul. Jadi ketika berpuasa kok efeknya itu bisa diabetesnya itu turun, kolesterolnya turun, itu adalah hanya impact saja. Tapi niat kita itu tetap beribadah. Itu dalam dunia kesehatan memang seperti itu. Nah, selama 1 bulan ketika siang organ-organ dalam kita kan tidak tahu, ginjal kita, lambung kita, paru-paru kita, itu kan bagaimana kinerjanya. Kita kan taunya pokoknya dimasuk aja makanan itu. Ya, apalagi yang anak Gen Z sekarang itu kan senangannya dingin pedes. Ya, seperti itu. Itu kan juga kurang baik terhadap lambung dan juga ginjal seperti itu.
Untuk manfaat di sosialnya? Ya, di manfaat sosial kita tahu, ya kan, tidak hanya umat Islam saja yang merasakan dampak sosialnya, bahkan umat Muslim itu juga. Kenapa? Karena di bulan Ramadan setiap apa yang kita lakukan, baik sedekah dan sebagainya, ini kan dilipat gandakan. Maka tak heran, dan di dalam hadis juga diinikan bahwasanya barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka, ya kan, itu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan puasa tanpa mengurangi. Jadi kalau Mbak Vio sekarang puasa juga mengasih buka kepada yang lain, Mbak Vio akan mendapatkan 2 pahala, ya kan, pahalanya sendiri ketika berpuasa dan juga mendapatkan pahala dari orang yang berbuka puasa dari rezeki yang kita berikan kepada mereka. Nah, itu artinya apa? Dampak sosial seperti sekarang, karena identik dengan bulan berbagi tadi. Nah, dan di situ juga ada bulan ada perintah untuk zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini dampak sosialnya kepada orang-orang yang fuqara masakin, mustahik, ada 8 asnaf itu boleh. Nah, ini bisa memberikan sedekah kepada tetangganya, memberikan sedekah kepada fakir miskin. Nah, disitulah dampak sosialnya. Jadi orang-orang yang kurang mampu juga bisa merasakan nikmatnya ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Banyak orang yang berbagi, nah, memberikan takjil. Kalau di jalan-jalan itu luar biasa. Dari sisi perekonomian juga meningkatkan pendapatan dari pedagang. Dari sisi sosial, orang-orang di bulan Ramadan ini senang. Kenapa? Karena di bulan Ramadan banyak orang yang bersedekah seperti itu. Berarti benar-benar istimewa banget. Iya, dan betul, banyak sekali keberkahannya. Makanya rugi kalau di bulan Ramadan kita hanya tidur itu saja, ya. Iya. Itu tadi. Sekian dari obrolan kami hari ini. Itu aja. Terima kasih untuk Bapak. Sama-sama, Mbak Vio. Semoga obrolan kita hari ini membawa manfaat ya bagi teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di podcast Sentera selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.